ruhani kulit. Yang kedua, gatal dari luar kulit. Ya, yang pertama dulu nih, gatal dari luar kulit. Gatal dari luar kulit itu disebabkan karena apa? Karena kurang pandainya kita dalam menjaga kebersihan tubuh. Ya, kurang pandainya kita dalam menjaga kebersihan tubuh. Mungkin faktor lingkungan, air yang kurang steril, air yang tercemari, mungkin sabun satu batang dipakai untuk semua, mungkin daleman yang nggak pernah diganti, mungkin handuk yang nggak pernah dijemur. Nah, itu kalau gatalnya dari luar kulit, karena kurang pandainya kita dalam menjaga kebersihan tubuh. Paham? Kurang pandainya kita dalam menjaga kebersihan tubuh. Itu kalau gatalnya di luar kulit. Ya, atau mungkin air satu kolam dipakai untuk mandi satu pondok, misal. Itu juga bisa jadi penyebabnya kalau gatalnya di luar kulit. Sedangkan galam dari dalam kulit secara medis disebabkan karena ada masalah pada darah. Boleh jadi di darahnya ada virusnya, ada bakterinya, dan lain sebagainya. Darah disebut sifat. Sifat adalah ruh. Lihat teman-teman, orang yang terkena penyakit gatal karena ada sifat yang bikin gatal dalam tubuhnya. Sifat apa yang bisa bikin gatal dalam tubuh? Dalam kitab Thorikus Syifa, sifat yang bisa bikin gatal dalam tubuh itu digambarkan sebagaimana binatang yang suka garuk-garuk. Namanya apa? Monyet atau kera. Tabiatnya garuk-garuk. Sok teman-teman melihat kera, mau itu kartun, mau itu beneran, identiknya apa? Sambil garuk-garuk kan? Nah, itu tabiatnya. Lihat, apa sifatnya monyet? Serakah. Sifatnya monyet apa? Serakah. Orang jika hidupnya dipenuhi dengan sifat serakah, pasti akan muncul gatal-gatal dalam tubuhnya. Jangan tersinggung ya. Kalau ini kan kita bicara dari segi rohani. Kalau dikasih tahu kalau punya sifat serakah, jangan tersinggung. Ya, jangan tersinggung. Serakah itu banyak teman-teman. Boleh jadi makan. Tangan kanan pegang sendok sama nasi, tangan kiri pegang mendoan. Masuk dua-duanya. Serakah enggak? Serakah. Contoh, kita makan satu keluarga, ada lauk satu piring. Ya, ada lauk satu piring, ngambil paling banyak. Enggak peduli yang lain kebagian atau tidak. Serakah enggak namanya? Serakah. Sekarang saya tanya lagi. Hari ini dikasih jatah rizki oleh Allah 100.000. Kurang bersyukur, merasa kurang, pengen dapat lebih. Serakah enggak namanya? Serakah. Sekarang saya tanya lagi, udah dibagi itu warisan sesuai dengan haknya masing-masing. Merasa kurang, punya saudaranya diminta, serakah nggak namanya? Serakah. Nah, ini yang menyebabkan penyakit gatal-gatal dalam tubuh kita karena adanya sifat serakah. Itu kalau kita melihatnya dari kacamata ruhani. Kemudian, jika keserakahannya membuat orang lain sakit hati, ya, jika keserakahannya membuat orang lain sakit hati, silaturahim jadi rusak, maka penyakit gatal itu akan terus kambuh. Terus kambuh. Jadi penyakit gatalnya dikit-dikit kambuh, dikit-dikit kambuh. Kena dingin kambuh, makan ini kambuh. Terus kambuh-kambuhan teman-teman. Ya, itu kalau serakahnya bikin orang lain sakit hati, bahkan sampai rusak silaturahim. Yang paling berbahaya, serakahnya bikin orang lain sakit hati, silaturahim jadi rusak, kitanya belum minta maaf, orangnya sudah mati. Nah, itu akan menjadi penyakit gatal turun-temurun. Orangnya sakit gatal, punya anak sakit gatal, punya cucu sakit gatal, punya cicit sakit gatal dengan gatal yang sama. Ada nggak di sini yang punya penyakit gatal keturunan? Bapaknya eksim, anaknya ikut eksim, cucunya ikut eksim. Ada nggak? Penyakit gatal yang keturunan, genetik. Nah, itu karena adanya keserakahan yang membuat orang lain sakit hati, rusak silaturahim, belum minta maaf, orangnya sudah mati. Nah, itu teman-teman. Ya, lantas bagaimana solusinya? Jika teman-teman terkena penyakit gatal, apa solusinya? Mau gatal itu faktor di luar kulit, mau gatal itu faktor di dalam kulit, mau gatal itu keturunan, mau gatal itu yang sering kambuh-kambuhan, solusinya sangat mudah teman-teman. Solusinya sangat mudah. Yang pertama, akui dulu kesalahan kita. Akui ya Allah, hamba akui ya Allah, semua penyakit gatal ini karena keserakahan hamba. Akui dulu. Hamba mohon ampunanmu, hamba bertobat kepadamu.
bimbinglah hamba untuk istiqomah dalam kebaikan. Ajarkanlah hamba dengan rasa syukur yang dalam. Ya, seperti itu ya. Kita berdoa seperti itu. Buktikan, jangan serakah lagi. Karena kita obatin apapun kalau sifatnya masih serakah tetap kambuh. Ya, makanya jangan serakah lagi. Yang kedua, ikhtiarkan. Caranya bagaimana? Mudah, teman-teman. Ada tips solusi sehat yang sangat mudah. Pakai apa? Pakai uap nasi. Teman-teman pakai uap nasi. Nasi itu bisa jadi obat dikala kita lapar, bisa jadi obat kulit kita. Nasi, teman-teman. Ya, makanya jangan sepelekan nasi, apalagi sampai membenci nasi, menuduh nasi sebagai penyebab penyakit diabetes. Dah bocah kemana baik, nasi disalahin. Nasi itu justru malah bisa jadi obat. Uapnya bisa menyembuhkan gatal-gatal dalam tubuh. Bahkan luka nggak kering aja bisa sembuh lewat perantara nasi. Teman-teman, caranya bagaimana? Yuk, saya ambil contoh pakai apa ya? Nggak ada kertas, teman-teman. Ya, anggap aja ini deh. Teman-teman, kalau ada daun pisang, pakai daun pisang. Kalau nggak ada daun pisang, boleh pakai kertas. Boleh pakai kertas nasi, boleh pakai kertas minyak. Ya, ambil daun pisang ambil nasinya cukup 1 sendok aja. Nasi yang baru mateng. Ya, nasi yang baru mateng 1 sendok aja. Ambil, taruh di daun pisang atau di kertas atau di intinya sesuatu yang lembaran ginilah, bebas mau pakai apa. Ya, nanti ditaburin garam kasar nasinya. Ditaburin garam kasar, pure. Nah, nanti kalau udah digulung kertasnya atau digulung daunnya. Nah, sehingga nanti bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini. Ada 2 sisi lubang. Nah, lubang satu tiup. Keluar uap. Uapnya arahkan ke bagian tubuh yang gatel. Kalau bagian belakang, minta tolong orang lain suruh niupin. Ya, arahkan ke bagian tubuh yang gatel. Sok, lakukan 2-3 kali aja. Sok, lihat perubahannya. Lihat perubahannya. Bahkan, bagi teman-teman yang punya masalah, belekan terus, mata tiba-tiba merah, itu bisa diikhtiarkan pula pakai uap nasi. Atau mata yang gatel sampai merah, sampai bernanah, sok ikhtiarkan pakai uap nasi. Ya, silakan teman-teman, praktekin teman-teman. Ya, itu untuk penyakit gatel. Itu pakai uap nasi bisa. Uap nasi bisa juga untuk jerawat, flek hitam, komedo. Sok, nasi baru matang, jangan di magicom ya. Maksudnya kalaupun di magicom, jangan nunggu yang uap muncul di itunya, lubang uapnya, itu panas banget. Dibuka. Ya, dibuka, uapnya arahkan ke wajah. Sok, nanti wajahnya jadi glowing, jadi kenyal. Itu seperti itu teman-teman. Nanti flek hitam, komedo, jerawat insya Allah terhempaskan. Ya, sederhana kok. Makanya Pak, sembuh itu mudah. Makanya sebelum beli skincare, yuk ikuti cara-cara yang diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu. Karena kita bisa bikin putih glowing tanpa keriput, tanpa flek hitam dan komedo, hanya dengan perantara uap nasi saja. Sok buktikan teman-teman. Buktikan.